warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan mempresentasikan, atau saya mempresentasikan materi kita yang akan kita bahas di kelas 10 IPA dan IPS dengan temanya berpikir sejarah. Nah, mungkin di antara kalian pasti bertanya-tanya mengapa kita membahas tentang berpikir sejarah. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam, paling tidak kita sedikit berpikir sejenak. Mengapa sih kita harus belajar sejarah dan mengapa sejarah itu perlu untuk kita bahas. Nah, kita mulai dari slide yang pertama. Secara pengertian atau definisi sejarah, pertama kita lihat dari bahasa atau disebut sebagai etimologis. Dari bahasa Indonesia, sesungguhnya sejarah itu bahasanya berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, yang berarti pohon atau silsilah. Maka tak pelak kalau kita imajinasikan dengan pohon yang mungkin ada di sekitar kita, mereka pasti ada akar, batang, atau badan pohon, kemudian ranting-rantingnya. Nah, sejarah itu merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang rantai. Rantai apa? Rantai dari sebuah peristiwa. Salah satunya itu. Kemudian dari bahasa Latin, sejarah merupakan ilmu yang menelaah gejala manusia secara kronologis. Menelaah gejala manusia. Maksud gejala manusia di sini adalah tentang apa? Tentang apa yang dilakukan oleh manusia, kemudian apa yang dihasilkan, lalu dampaknya. Tidak hanya bagi manusia itu sendiri, tapi bagi masyarakat. Itu secara bahasa Latin. Kemudian ada bahasa Belanda, yaitu Wissenheid, yang artinya terjadi. Kemudian berdasarkan Kamus Webster, pengetahuan yang berhubungan dengan hasil pelacakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, jadi inilah pengertian sejarah secara etimologis atau bahasa. Nah, selanjutnya, menurut para ahli, jadi setelah kita mengetahui definisi sejarah berdasarkan etimologis atau bahasa, nah kita melihat definisi sejarah ini atau arti sejarah ini dari beberapa para ahli. Yang pertama, Herodotus. Herodotus ini adalah seorang filsuf dari era Yunani Romawi, di mana Herodotus melihat sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, karena sejarah bergerak melingkar. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah bergerak melingkar? Melingkar ini bisa dikatakan seperti roda. Jadi ibarat dalam sebuah pepatah dalam kehidupan manusia sehari-hari, manusia itu hidup tidak serta-merta ada di atas, tapi terkadang berada di bawah. Namun tidak selama juga manusia itu selalu ada di bawah, pasti dia akan bergerak ke atas. Makanya kalau kita ambil contoh dari ranah ilmu lain, maksud dari Herodotus ini, sejarah itu berkembangnya secara siklus. Ambil contoh mungkin kayak tren busana, fashion, bahkan ya paling gampang entertainment, hiburan, atau yang baru-baru ini di masa pandemi ini, sekarang tren bersepeda itu kembali booming di masyarakat. Padahal tren seperti ini pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya, seperti misalnya ada sepeda fiksi, kemudian lipat, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, peradaban, dan tentang perubahan yang terjadi dalamnya. Jadi bicara sejarah, bicara juga masyarakat dan dinamikanya. Sebagai gambaran, mengapa ada istilah peradaban Yunani? Kenapa ada istilah peradaban Romawi, Islam, kemudian modern dan sebagainya? Ya, karena memang itu merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakatlah yang menjadi penggerak peradaban tersebut. Namun perlu diartikan yang lain, peradaban ini kan dihasilkan oleh suatu kelompok manusia. Makanya
gambaran dari sebuah peradaban adalah sebuah peninggalan. Sebagai contoh, piramida adalah hasil dari peradaban. Ya, peradaban dari masyarakat Mesir. Karena memang piramida itu berada di Mesir. Lalu bagaimana dengan era modern? Apakah masyarakat modern punya peradaban? Punya. Yaitu apa yang mereka ciptakan ataupun yang mereka gunakan. Sebagai contoh ya komputer, handphone, mobil, ataupun jenis-jenis olahraga yang ada di dalamnya yang semakin lama semakin berkembang. Kayak contoh sepak bola. Sepak bola kita mengenal istilah VAR, ya kan, asisten wasit secara virtual. Jadi untuk mengetahui apakah bola itu masuk atau tidak. Jadi menggunakan kamera kan. Nah itu perkembangan setelah kita melihat banyak pemain sepak bola yang protes ketika bola itu dianggap sudah masuk, tapi ternyata wasit melihat itu tidak masuk. Itu adalah bagian dari perkembangan. Kemudian menurut ahli selanjutnya dari Indonesia bernama Kunto Wijoyo, sejarah ialah rekonstruksi masa lalu. Rekonstruksi, ya kita ambil contoh. Saya suka main game. Mungkin rekonstruksinya seperti kita main video game yang genrenya itu penuh teka-teki. Contoh kayak mungkin kalian tahu Resident Evil misalnya. Kita lihat game Resident Evil itu kan tidak seperti kita main Call of Duty atau Battlefield dan sebagainya, tapi Resident Evil ini kan mencari teka-teki bagaimana dia harus ke tahap selanjutnya atau berubah ke level berikutnya. Tapi bagaimana? Ya mereka harus merekonstruksi apa-apa saja yang harus dipakai dalam permainan tersebut. Itu gambar sederhananya. Namun secara garis besar rekonstruksinya adalah menyusun kembali apa yang ada dalam masyarakat dalam hal ini peradabannya. Rekonstruksinya berupa Borobudur. Apakah Borobudur saat ini ketika pertama kali ditemukan seperti itu? Tidak. Dia harus disusun terlebih dahulu. Makanya kalau kalian ambil contoh lain kayak misalnya ke Candi Prambanan, mengapa ada tumpukan batu yang tidak beraturan sebagainya? Itu adalah bagian dari rekonstruksi yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena masih banyak potongan-potongan dari candi yang belum ditemukan atau belum cocok dengan yang sudah ada atau ditemukan. Seperti itu. Oke, itu definisi sejarah menurut beberapa pakar. Selanjutnya, unsur-unsur dalam konsep sejarah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada diagram mengenai konsep sejarah yang nantinya kalian bisa cari ya referensinya di buku, di Google dan sebagainya. Tapi kalau di Google tolong cari referensi yang lebih mungkin up to date atau yang lebih kredibel. Untuk pesan kredibel nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya mungkin di sejarah peminatan. Nah, kembali lagi soal konsep sejarah. Konsep sejarah ini terbagi mendalam 3 garis besar. Pertama, peristiwa di dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Kemudian cerita tentang peristiwa masa lalu yang tersusun secara sistematis. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tersusun secara sistematis? Tersusun secara sistematis ini artinya dia tertata dengan rapi. Ibaratnya dari A, B, C hingga ke Z. Itu sistematis urutannya. Jadi berurutan. Kemudian konsep sejarah berikutnya yang ketiga, metode sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, dan imajinatif peristiwa pada masa lalu. Mungkin akan saya jelaskan sedikit bagian ini. Secara imajinatif. Imajinatif ini artinya kita butuh daya hayal. Daya hayal maksudnya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di suatu tempat yang seolah-olah kita pernah berada di daerah itu. Itu gambarannya. Atau mungkin kalau kalian pernah nonton film-film yang bergenre futuristik, ya kan? Bagaimana itu kan semacam cerminan imajinatif tentang masa depan seperti ini ketika melihat perkembangan teknologi saat ini. Gitu. Atau paling gampang ya Doraemon. Saya banyak contoh Doraemon. Kenapa? Mungkin ada nggak yang bertanya mengapa Doraemon dikirim ke
masa lalu oleh Nobita di masa depan? Ayo, siapa yang punya jawabannya? Oke, nanti yang punya jawabannya kita alihkan ke live chat kita. Oke. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar. Kira-kira apa sih yang menjadi hubungan gambar ini dengan materi yang kita bahas saat ini? Oke. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian tuliskan komentar kalian melalui media yang akan saya sebutkan nanti di akhir slide ini. Oke, selanjutnya, berpikir diakronik dan sinkronik dalam proses analisis dan interpretasi sejarah. Nah, sebelum saya lanjut, apa ada yang ingin dibahas atau ditanyakan? Silahkan nanti tuliskan komentar kalian ya melalui live chat kita nanti jika memungkinkan. Tapi yang jelas sekarang saya akan menjelaskan slide yang bagian ini. Konsep kronologi. Kronologi merupakan penulisan yang disampaikan secara berurutan. Urutan apa? Peristiwa, mulai dari tanggal sebelumnya ke tanggal berikutnya. Dan tentunya tersusun dengan baik. Namun yang jelas kronologi ini dalam sejarah memang selalu identik dengan konsep sejarah itu sendiri yang sifatnya kausalitas. Kausalitas di sini adalah sebab akibat. Nah, kenapa dikatakan sebab akibat? Ya, apa yang dilakukan oleh manusia berdampak atau menghasilkan akibat. Oke, contoh. Apa yang menyebabkan kenapa manusia makan? Sebabnya adalah lapar. Nah, akibatnya setelah makan apa? Kenyang atau buang air besar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kronologi memberikan gambaran utuh dari sebuah peristiwa sehingga mudah dipahami. Nah, itu sebabnya mengapa kita misalnya pasti punya kemampuan memahami suatu film itu berbeda-beda. Mungkin ada yang menganggap, gue nggak suka dengan film ini karena nggak nyambung, karena nggak kok bisa lompat-lompat, kenapa penjahatnya hidup, jagoannya mati. Asumsinya seperti itu. Nah, itu gambaran sederhananya aja yang kita bisa ambil ya, bahwa kronologi itu dibutuhkan agar kita paham alur sebuah cerita. Itu yang dimaksud. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh kronologi. Ini contoh kronologi yang sederhana. Mungkin tidak satu-satunya, namun bisa kalian cari di internet melalui berbagai media. Nah, sebagai tambahan, kronologi ini kan tidak hanya berhubungan tentang politik, perang dan sebagainya, tapi kronologi itu bisa kita gunakan atau kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bidang. Teknologi misalnya, bagaimana kita lihat kereta api berkembang dari menggunakan uap, menggunakan listrik, akhirnya menggunakan magnet sebagai penggeraknya. Itu adalah contoh. Lanjut kita ke bagian berikutnya, konsep diakronik. Kita harus paham, seperti biasa, kita harus memahami sesuatu itu berdasarkan beberapa hal, salah satunya adalah bahasa. Makanya, anak-anak, ketika kalian berbicara, menggunakan istilah, tolong kalian harus lebih paham dulu istilah tersebut daripada mengucapkannya secara sembarangan. Seperti itu. Nah, konsep diakronik berasal dari bahasa Latin, yaitu dia, yang berarti melalui, dan kronik berarti waktu. Berarti ini bahasanya melalui dimensi waktu. Makanya, diakronik ini menekankan dimensi waktu dengan memperhatikan ruang atau tempat di mana sejarah itu terjadi. Khususnya ini digunakan dalam ilmu sejarah dan penulisan tentang sejarah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memandang peristiwa dalam sebuah gerak transformasi atau perubahan atau gerak sepanjang waktu. Mengapa? Sejarah juga membahas tentang perkembangan atau perubahan. Mungkin contohnya bisa kalian lihat di slide sebelumnya yang sudah saya bahas tentang adanya gambar bersusun tersebut. Nah, di situ kalian bisa mengimajinasikan, itu mungkin yang dimaksud dengan perubahan, kalau kalian sendiri merasakan perubahan dalam diri kalian sendiri yang tadinya dari taman kanak-kanak, kemudian masuk sekolah dasar, kemudian masuk ke SMP, dan sekarang berada di sekolah menengah atas. Itu gambarannya.
Oke. Berikutnya, contoh diakronik. Menurut Puntuwijoyo, dia seorang ahli sejarah. Contoh dari topik atau tema sejarah yang diakronik antara lain seperti sejarah Uni Soviet atau sekarang dikenal sebagai Rusia dari 1917 sampai 89, kemudian Revolusi Indonesia dan lain sebagainya. Ini adalah contoh diakronik yang hubungannya dengan tema.